Tak akan mungkin wali kota mengorbankan pihak eksternal. Dia mencari yang lebih mudah, mengorbankan kadisnya. Nah, kadis itu dipindahkan mungkin 3 bulan aja dia non-job karena banyak camat-camat yang berprestasi itu jadi kabit di dinas-dinas terkait. Oh, soalnya saya sebut beberapa kali camat-camat itu kan kasihan itu. Tidak bisa dia bersuara lagi di apa itu. Ada sekcam yang sudah berprestasi di kecamatan, pindah dia jadi kabit di dinas-dinas itu. Hilang. Makanya Janul, kalau apa yang dikatakan Raffiandi tadi itu kan begitu, akan keluar statement dari kontraktor, nanti tugas kita untuk mengecek. Kan ada pembangunan banyak lagi nih sekarang nih. Ada kebun bunga, ada underpass, ada apa. Orangnya itu juga nanti itu untuk nutupinya. Kalau kalau kayak kebun bunga itu yang menang tuh tendernya dari Surabaya. Nah, jadi ini yang menang-menang ini nggak ada ini dari Medan. Pemenangnya nggak ada dari Medan. Nggak ada orang Medan yang sanggup bikin lapangan, Bang. Nggak ada orang Medan sanggup bikin lapangan. Iya, tapi dia dapat umpamanya urusan pasir, batu bata. Gitu-gitu dari Medan. Makanya kan banyak yang berteriak ini kontraktor-kontraktor di Sumatera Utara ini. Tak dapat kue orang itu di baik itu di provinsi Sumatera Utara maupun di kota Medan. Nah, sekarang itu ada proyek yang untuk ini ada upaya menghantam dulu yang provinsi. Proyek yang 10 miliar itu, Bang Rejanul. Ya. Nah, supaya hilang nanti ini kasus yang dibawa yang di Kota Medan, dihantamlah dulu nih yang provinsi ini. Nah, itu. Nah, minggu depan pasti yakin saya kontraktor itu akan bersuara dan dia akan meminta berjumpa dengan pihak kadis. Wali kota nggak akan jumpa itu. Itu 2 hari nanti 2 hari lagi pun udah keluar itu kalau ditanya sama Rizanul. Yang baru mau bertanya keluar itu. Jangan-jangan dia pula kaki tangan ini. dia pula yang nanti udah panggil Pak Wali. Karena gini, kalau sempat yang dibilang El Panda itu masuk, itu catatan buruk buat Bobby. Iya. Catatan buruk buat Bobby. Makanya Bobby bagaimana tetap dia dapat WTP dari BPK itu, supaya dia bisa megang-megang piagam penghargaan itu. Nah, jadi kalau sempat masuk itu, ya kalau sempat masuk hebat El Panda. Jadi ini ilmu orang Medan ini, ilmu buang badan. Pas lah. Si Bobby udah terpikir tuh bagaimana cepat buang badan kan. Kali kita buang badan memang. Jadi nanti yang ikut membantu yang dibilang El Panda tadi, kejaksaan nanti menjadi mediator lah dari situ. Nah, jadi kejaksaan lah nanti yang menyampaikan, belum bisa jadi temuan hukum. Dan seterusnya. Saya kira itu. Yang paling mantap sini Bang, yang paling mantap ini konsultan politiknya Bobby. Kalau terjadi seperti yang dibilang Bang Raffiandi tadi, itu berarti settingnya udah pas semua. Mulai dari demo untuk menuntut kadis, demo dan menuntut kontraktor dan pernyataan kontraktor jadi semua. Jadi kan gini Pak Rejanul, kemarin itu begitu itu diumumkan ada dalam satu grup, ini besok anak organisasi mahasiswa, nggak usah saya sebut organisasinya, akan demon. Nah, berarti kan ada oknum alumni dia yang di dalam proyek itu. Nah, jadi kan ini udah di skenario kan, nggak bisa. Saya aja udah dapat telepon, Bang jangan keras-keras sekali lah Bang katanya. Untung awak ditelepon sama Bang Halis, kalau ditelepon sama yang lain udah pening aku ini. Ya, memang jadi dukun. Nah, kalau kita pikirkan tadi kan semua kata Andi tadi waktu di awal, banyak proyek-proyek yang mungkin akan menimbulkan masalah. Ini kan teringat aku kan Ahmad Yani itu kan sekarang kan sudah mulai jadi sempit. Itu akan dijadikan pusat perdagangan. Kemudian untuk jalur dari Medan Selatan ke Medan Utara itu akan dialihkan ke Jalan Irian Barat, Jalan Jawa. Ya, menurut Raffiandi lah sebagai apa? Apakah ini akan jadi jalan yang terbaik? Jadi Bang, jadi segala suatu proyek itu kurasa dirancang baik hasilnya Bang. Cuman bagaimana caranya Bohir itu merencanakan proyek itu sesuai dengan feasibility study. Visible tidak sebuah proyek itu dilakukan. Dan itu harus diungkap ke publik. Ketika dia merencanakan proyek ini akan berakibat seperti ini. Dampaknya
ternyata tidak visible. Harusnya ada itu. Proyek ini kalau dijadikan dampaknya visible dan akan baik kepada rakyat. Nah, sampai seperti itukah dilakukan di Medan ini, Bang? Ada visibility study, ada desain yang betul-betul direncanakan dan dibicarakan ke publik, apalagi yang berkait dengan kepentingan publik. Kita nggak lihat, Bang, ujuk-ujuk semua. Kayak Lapangan Merdeka, ujuk-ujuk dinyatakan revitalisasi. Ketika dia masih dalam status belum didudukkan cagar budaya, kenapa itu tidak direvitalisasi? Ketika sudah duduk jadi cagar budaya, kenapa harus direvitalisasi? Apa dasarnya? Dan begitu juga Lampu Pocong, apa dasarnya? Nah, nanti underpass itu apa dasarnya? Ketika semua dasar itu teruji secara matematis dan secara teknis, itu nggak ada masalah, Bang. Ya kan? Seperti lapangan, aku setuju lapangan kebun bunga dikembangkan. Setuju kali aku, dari nggak ada penonton bisa menjadikan 1.000 penonton, kan mantap itu, Bang. Jadi nggak ada lagi cerita kita nonton berdiri capek-capek terus habis itu kena bola segala macam. Dengan dibangunnya lapangan kebun bunga, menarik anak-anak sekolah yang sekitar situ akan lebih enak bermain. Ya kan? Dan apa lagi yang makan duit ratusan miliar itu? Kalau memang dia visible, please lakukan. Tapi kalau tidak visible, stop. Jadi itulah sebenarnya pembicaraan kita ini juga bisa menjadi warning bagi mereka. Ya, bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa lepas dari mata kita sebagai orang Medan. Ya apalagi orang pers. Ya bagaimanapun di sini kita ada berapa orang wartawan. Dan kita melihat itu. Jadi begini sebetulnya kalau aku pikirkan, potensi untuk melakukan keteledoran yang aku pakai kalimatnya, itu besar sekali. Karena koreksi dari DPRD pun tidak ada, kan begitu. Hampir tidak ada lah, boleh dikatakan begitu. Jadi yang di sini yang bermain ini mungkin ya inilah orang pers seperti Nian, seperti Rizano, Bang Halis, aku itu kan kita tidak punya kepentingan di situ kita. Dari sisi pers lah dan juga dari Wantan warga Medan. Aku melihat beginilah, mungkin kalau bisa dipahami lah jalan pikiran aku. Ini ada momentum Bobby ya. Katakanlah yang kita bicarakan, kita sebutlah sebagai Bobby effect lah. Ini bagaimana kalau kita terjaga, tapi hal-hal yang menjadi permasalahan itu tetap kita kritisi. Oh ya. Kritisi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yeah. Sehingga apa yang pernah kita bayangkan Medan itu menjadi sebuah kota metropolitan, ya kan, itu bisa terwujud. Katakanlah ini kesannya top down. Tapi kan secara formalitas, Bobby itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini juga bisa representasi dari kebutuhan masyarakat Medan. Buktinya DPRD dari sisi politik anggaran mendiamkannya, membiarkannya, ya kan? Nah, yang aku melihat begini, keberadaan Bobby yang katanya bisa menjanjikan menarik anggaran sekian ratus miliar itu, ini kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan warga Medan lah. Itu yang bisa kita jaga. Bahwa ada apa namanya kerikil-kerikil untuk efek-efek sana sini, di mana-mana pun ada lah itu. Kalau masalah jaga, Elvanda ini sudah jaga kali di dalam anggaran. Ya, jadi gini Bang Halis, tadi tuh jalan itu dari Jalan Deli Tua itu sampai ke Belawan tuh lurus itu. Nah, tiba-tiba sampai di Kesawan diperkecil dia. Oleh Bobby. Nah itu juga perlu dipertanyakan karena kan nggak ujuk-ujuk bisa dibuat daerah Kesawan itu mencontoh yang seperti di apa namanya di Bandung ataupun di Malioboro, nggak bisa. Ya, Kesawan bukan Braga. Kan kalau yang di Malioboro ataupun di apa namanya yang di Bandung itu Braga. Nah Braga itu karena memang dia persimpangan. Jadi dia tidak jalan lurus. Ini kan jalan lurus. Itulah makanya kenapa awal-awal pemerintahan Pak Edi Rahmayadi dia pengen buat jalan layang. Akhirnya tak disetujui. Masyarakat pun udah senang kalau ada jalan layang itu sampai ke Belawan supaya tidak masuk ke apalagi truk-truk besar dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi. Nah, jadi saya melihat Bobby ini coba berusaha untuk menyaingi Luhut Binsar Panjaitan. Ya, cuman yang bisa bawa uang dari Jakarta ke Sumatera Utara kan Luhut Binsar Panjaitan.
Ekstaput itu berubah total, mulai dari Danau Toba, Kaput, kemudian sampai Tapteng itu berubah. Nah, Humbang Hasudutan berubah jadi daerah kawasan pariwisata berapa triliun itu. Sampai terakhir adalah lomba F1 boat itu kan itu. Jadi saya kira Bobby kita memang harus bersyukur juga kalau Bobby bisa mengambil dana sebanyak-banyaknya dari pusat ke Medan ini. Tetapi yang prioritas yang harusnya dikerjakan Bobby apa? Banjir rob, Belawan itu tuntaskan. Kemudian mana lagi? Ya soal Sungai Deli. Kan katanya dulu ada satu survei, satu penelitian ke Amsterdam sana, ke Belanda sana. Bagaimana mengubah rumah masyarakat itu mukanya ke sungai, tidak pantatnya lagi ke sungai. Nah, sehingga Sungai Deli itu bisa dijadikan sarana pariwisata dan pengangkut transportasi untuk ke masyarakat. Nah, sampai itu udah direncanakan pada masa Rautman itu. Nah, saya kira mana hal-hal yang prioritas itu bisa dikerjakan oleh Bobby. Tetapi Bobby harus punya tim. Nah, Tim itu yang nggak ada gitu. Nah, Tapi yang aku takutkan bukan Bobby-nya sebetulnya, Bang Raffiandi. Ini kan proyek itu udah banyak dibicarakan sebelumnya, termasuk pesawat dan segala macamnya itu ya. Dan termasuk proyek-proyek yang kita lihat sekarang. Yang aku takutkan orang yang duduk sebelum Bobby di pemerintahan kota mengambil manfaat dengan hadirnya Bobby. Sehingga Bobby tanpa tersadar terbawa arus kepentingan-kepentingan orang sebelumnya. Ini kalau itu terjadi, itu sangat naif bagi Bobby. Sementara masyarakat Medan memilih Bobby dengan harapan yang sangat besar. Bobby membawa perubahan dan pembangunan yang berbasiskan pada masyarakat. Itu loh Bang Raffiandi, itu yang paling kutakutkan yang ada dalam pikiranku. Tapi kira-kira dugaan itu ada ya? Aku jadi terpikiran juga itu. Kalau melihat dari langkah-langkah dan pengakuan-pengakuan yang terjadi di pengambil kebijakan kita, itu ada, Pak. Kemungkinan itu ada. Bahwa seperti Kesawan sudah didesain sekian tahun, semenjak tahun berapa, Lapang Merdeka sudah didesain semenjak tahun berapa, itu ada. Aku lihatnya begini, secara psikologis sebenarnya Bobby ini, dia ini tiban satu tanggung jawab yang besar. Ya. Dan juga secara psikologis dia juga mau menunjukkan bahwa dia sebagai menantu presiden juga bukan orang yang bodoh. Ya, apalagi dengan keistimewaan privilege yang dia miliki, maka dia tuh harusnya bisa berbuat lebih banyak. Tetapi, ya itu tadi Raffiandi bilang, timnya tak jelas. Nah, tim ini mungkinlah masuk orang-orang lama tadi. Itu yang aku takutkan sebetulnya itu, Bang. Cuman dari awal aku melihat Bobby juga sebetulnya terjebak oleh beberapa kawan di Dewan yang juga punya kepentingan-kepentingan. Cuman kan kita hanya bisa menduga bahwa kepentingan-kepentingan anggaran itu sudah disiapkan jauh sebelumnya, Bang. Untuk proyek-proyeknya itu ya. Itu yang si Bobby datang di momen yang tidak pas. Ya, contoh umpamanya proyek yang di Lapangan Merdeka ataupun Pesawat yang direncanakan Lapangan Benteng. Ya kan? Itu kan pada masa Abdillah udah ada rencana itu. Iya. Dan berarti kan udah ada mastermind sebelumnya, Bang. Iya, udah ada rencana yang nanti kita hanya naik mobil golop aja yang sekitar kantor wali kota DPR itu. Ya. Jalan kaki aja kita di situ. Udah ada sebenarnya. Kemudian sarana angkutan transportasi Ngedeli itu udah ada masa Rautman. Pada saat itu aku udah diserahkan Rautman untuk kebijakan itu. Nah, karena pada saat itu kan aku masih Direktur Pengembangan PD Pembangunan Kota Medan. Ya. Nah, udah diserahkan 200 ruko diserahkan Rautman lagi untuk aku yang di Sambu. Nah, kemudian bagaimana mengubah Sambu menjadi Blok M. Nah, Blok M Sambu lah istilahnya. Sambu itu jadi blok Sambu atau blok Sambu lah ya kan. Tanah Abang lah begitu. Blok M-nya lah itu dirubah. Sambu tadi dirubah. Udah diomongkan pun itu dengan anaknya Ibu Megawati oleh pada saat itu oleh Akhyar kalau nggak salah itu. Ya. Jadi memang orang-orang seperti Elvayanda ini penting ini kalau membuat pernyataan-pernyataan dan termasuk juga kalau kita lihat ya Nian, Rizanul kan masih aktif sebagai wartawan. Kalau kita kan hanya semacam
menggemakan saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi perhatian. Dan kemudian aku juga ingin mengatakan bahwa kita di sini bukan cuap-cuap saja. Karena terbukti dari beberapa pembicaraan kita mengenai lampu pocong itu yang betul sesuai dengan kebenaran yang kita anut, bahwa itu memang tidak cocok, kan begitu. Jadi dengan kata lain, kita tidak mau going in circle, ini aja kita bicarakan, mungkin satu saat kita akan bisa bicara lagi. Lihat perkembangan di lapangan, ya bagaimana ini, apakah ada penggantian, apakah ada langkah-langkah yang lebih konstruktif yang dilakukan oleh wali kota. Oke. Terima kasih Bang Asari udah difasilitasi, udah minum kopi nih pun kita di sini nih. Oke, Kopi digital, kopi Oke. digital. Kita jumpa lain waktu ya. Terima kasih. Baik. Ya, Kapan-kapan Halis, undang lagi. Bang Janul, Elpanda, Baik. terima kasih ya. Yo, Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.